Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah beserta keluarga serta para tokoh-tokoh masyarakat lingkungan Kelurahan Batu Piring, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inna dzikril auliya tanzilur rahmah, ketika disebut para wali maka akan turun rahmat Allah yang banyak. Dari sinilah lalu kita mengadakan haul daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap dengan disebut para wali dan disebut nama-nama para wali, kita akan dapat curahan rahmat Allah yang banyak. Arti rahmat itu artinya kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah itu akan begitu terasa ketika kita menjelang kematian, ketika kita hendak meninggal dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di Binuang itu ada keluarga dari Bini Ulun, ngaran Sidin Haji Tamabil Kiram. Jadi Haji Tamabil Kiram ini beliau setiap tahun mengadakan haul atau haul sekaligus pembacaan manakib. Waktu itu manakib Syekh Samban Al-Badani, karena Guru Sokumpul masih hidup. Jadi setiap tahun Sidin mengadakan haul daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani. Kemudian ketika itu Sidin sudah bersiap untuk sebagaimana lazimnya setiap tahun Sidin mengadakan haul daripada si Samman, maka tahun itu beliau pun bersiap-siap untuk mengadakan daripada haul si Samman Al-Badani. Sidin tulak ke pasar, bertukar nukar daging, artinya apa, persiapan untuk haul itu. Nukar daging, nukar ayam, nukar rampah-rampah. Nah, begitu sudah siap seperti itu, takdir Allah menghendaki lain, Sidin disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberi Allah penyakit. Nah, jadi dan penyakitnya itu langsung membuat Sidin drop. Artinya apa? Kada kawa apa-apa lagi itu. Jadi begitu keluarga berkumpulan, mengelilingi Sidin, artinya mengumpuli Sidin, tiba-tiba ujar Sidin, artinya aku jangan dipendiri lagi, ada 6 datang di Sidin. Keluarga jangan ke pintu ke arah lawang, ada 6 datang, cuma Sidin melihat ada 6 datang di Sidin. Lalu Sidin berpaling menghadap kiblat dan Sidin mengucap kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Sidin menghembuskan napas terakhir, artinya Sidin meninggal dunia dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada orang yang beriman, yang cinta kepada para wali. Apa rahmatnya itu? Mulutnya dimudahkan untuk bisa mengucap kalimat la ilaha illallah ketika hendak mati. Dan ujar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, siapa akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, kemudian dia mati tidak mengucapkan kata-kata lain sesudah la ilaha illallah, maka dia dakhala jannah, masuk surga.
Masuk surga itu apa? Tanpa lewat neraka, tanpa terlebih dahulu masuk neraka. Walaupun dia banyak dosa, kayak apapun dosanya, kayak apapun maksiat yang dikerjakannya, ketika akhir hidupnya bisa mengucap la ilaha illallah, maka semua dosa akan runtuh, semua dosa akan hancur, semua dosa akan lenyap berkat kalimat la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, karena itu kita hendaknya ditanamkan di dalam hati, di dalam batin, untuk mencintai para kekasih-kekasih Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang mengingkari dengan wali-wali Allah, apalagi memusuhi dengan wali-wali Allah, karena ancamannya begitu berat. Nabi mengatakan, man adali waliya faqad adzantuhu bil harbi. Ujar Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa memusuhi bagiku waliku, maka aku umumkan dia dengan berperang melawan aku. Kalau kita berperang dengan Allah, kita pasti kalah. Dan berperang dengan Allah itu artinya apa? Kita akan mati dicabut iman. Iman kita akan diambil oleh Allah. Iman kita akan dicabut oleh Allah, karena kita menjadi musuh Allah. Dengan apa kita menjadi musuh Allah? Ketika kita memusuhi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu orang yang kita yakini, kita iktikadkan, kita percayai bahwa orang ini adalah wali Allah, kekasih Allah. Walaupun orang lain mungkin kada percaya, ada segelintir orang yang kada mempercayainya, tapi kita kada peduli dengan orang. Yang penting kita mempercayai, mengiktikadkan bahwa beliau adalah kekasih Allah, adalah Syekh Al-Arif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dalam manaqibnya disebutkan bahwa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini, beliau termasuk orang yang diberi Allah berbagai macam karamat. Cuma karamat yang terbesar, karamat yang teragung adalah beliau itu termasuk orang ijtima' bin Nabi, termasuk orang yang berkumpul dengan Nabi yang datang secara bangun. Bukan hanya dalam mimpi, tapi beliau secara bangun pernah berkumpul melihat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih hebat lagi, guru sekumpul ini bukan hanya sidin yang bisa berkumpul lawan Nabi, tapi dengan keberkahan sidin, dengan berkat sidin, murid-murid sidin pun bisa berkumpul dengan Nabi. Nah, ini menurut Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi adalah ciri orang ini memperoleh martabat wali kutub. Wali kutub artinya seorang wali kutub itu karamatnya apa? Bukan hanya dia yang bisa berkumpul lawan Nabi, tapi dia bisa mengumpulkan orang untuk berkumpul dengan Nabi. Jadi dikisahkan di antara karamat Abah Guru itu, beliau kan setiap pengajian waktu itu mulai sore Kamis menghadap malam Jumat. Jadi pengajian itu mulai asar, misalnya Kamis lawan hari Ahad, sore Kamis menghadap malam Jumat, sore Ahad menghadap malam Senin. Jadi pengajian kitab itu mulai asar hari Ahad sampai maghrib. Karena habis maghrib baca maulid, malam Senin itu sampai Isya, selesai bubar. Tumpungnya bisa jam 9, bisa jam 10, tumpungnya tuh. Kalau sore Kamis sampai maghrib, malam Jumat, habis maghrib sambung baca dalail, sambung baca burdah. Nah, kadang-kadang malam Ahad itu, malam Jumat itu landung, apalagi kalau
kalau berbarengan dengan hizib Senin Awal. Karena imbah baca dalail sambung baca burda. Nah jadi ini majelis guru seumpul nih. Majelis guru seumpul itu mulai sore Kamis sampai malam Jumat, mulai sore Ahad sampai malam Senin. Guru tuh asal sidin sehat aja, sidin turun mulai imami asar, mulai imami sembilan asar tuh sidin sudah. Jadi asar tuh sidin jadi imam, tuntung asar belajaran tuh sampai maghrib. Dan ini kita rasakan seorang guru itu kalau belajaran itu lambat tuntung, kita gembira. Bayangkan mulai asar sampai maghrib. Jadi maghrib tuh bau aja azan, tapi kita gembira lagi, bahagia melihat guru tuh hakun melajari kita. Semakin lawas pelajaran semakin bahagia. Jadi kalau pelajaran itu misalnya satu matanya misalnya sampai jam 5 misalnya pelajaran asa sadih, apalagi belajaran para sadih lagi hati itu bujur-bujur kita rasakan ketika mengaji ke sekumpul gitu. Menurut ini tahu aja belajaran libur jahimum ketawaan kekamaran tuh ketawaan gurunya garing dia sama emang harapan guru garing umuran bahagia. Bila libur gembira, bila libur bahagia. Nah jadi pernah ini kisah orang-orang kasyaf. Waktu itu gurunya hendak turun ke musalla Raudhah untuk mengimami sembahyang asar. Tiba-tiba sidin, artinya apa? Karena penyakit yang membuat sidin kada kawan turun. Panjang sidin kumat, panjang sidin kampuh karena guru ini menjelang akhir hayat cuci darah itu saban hari. Mulai artinya sebulan sekali cuci darah, kemudian setengah bulan sekali, kemudian seminggu sekali, kemudian cuci darah tuh sampai artinya seminggu 3 kali, sampai saban hari cuci darah. Sandangan sidin tuh di berapa sebulan sekali cuci darah, kada berumur setahun meninggal. Cuci darah sebulan sekali aja kada berumur setahun meninggal. Guru sakumpulin apa? Mulai sebulan sekali, setengah bulan sekali, seminggu sekali, seminggu 3 kali, sampai saban hari cuci darah. Jadi artinya waktu itu hari itu guru anak turun sudah siap ke musalla Raudhah. Karena dalam syair kan dalam syair menakib sakit itu kada karasaan, sakit itu kada dirasakan. Ketika seorang guru tuh mengajar karena dengan lezatnya mengajar, memandang jemaah, memandang artinya jemaah hadir, dan juga artinya memandang lezatnya kitab yang dibaca. Kadang-kadang seorang guru ini kada tapi perhatian lagi dengan kesehatan seorang, ada peduli, kada dirasakan sakit. Jadi inilah yang dialami guru sidin. Saya hendak turun untuk mengimami sembahyang asar. Mbak itu bisa belajar pulang, tapi karena kondisi badan sidin memang sudah macam-macam komplikasi penyakit, drop sidin. Nah, jadi kada kawat turun, maka jemaah puluhan ribu sudah hadir nih. Jemaah ini puluhan ribu hadir sudah. Anak sembiang berjemaah bersama sidin, anak ikut taklim belajar lawan sidin. Ya apa? Memang kan ada untuk libur, karena itu kan ada diumumkan libur. Nah di saat itulah tiba-tiba Rasulullah hadir. Rasulullah hadir menampakkan diri kepada Abah Guru sekumpul, dan Rasulullah berbentuk dengan rupa Abah Guru sekumpul. Dan ini sering disampaikan Guru sekumpul kepada murid-murid sidin. Ujar Guru sekumpul, apabila malaikat saja bisa menyerupai dengan rupa orang yang dikehendakinya,
seperti Jibril bisa menyerupai dan rupa Dihya Al-Kalbi, maka Rasulullah makam beliau lebih tinggi daripada makam malaikat Jibril sekalipun. Maka Nabi pun bisa menyerupai dengan rupa orang yang dikehendaki sidin. Ini jadi disampaikan kalau tetamu disangka si anu aja pada Rasulullah yang menyerupai dengan rupa si orang itu. Nah, dan ini kejadiannya. Rasulullah menyerupai dan rupa daripada abah guru sekumpul, lalu turunlah Rasulullah. Rasulullah yang menjadi imam sembahyang asar. Bahkan menurut Rasulullah yang mengajar hari itu, membacakan kitab, memberikan taklim, pelajaran kepada umat yang hadir waktu itu. Dan ini diketahui oleh orang-orang kasyaf, sehingga mereka berkata, untungnya murid guru sekumpul, untungnya murid guru sekumpul. Kenapa? Rasulullah yang menjadi imam mereka, Rasulullah yang mengajar mereka. Dan kita ini walaupun kada tahu bahwa sebenarnya itu adalah Rasulullah, kita tetap dapat fadilat daripada berhimpun dengan Rasulullah, walaupun kita kada tahu bahwa itu Rasulullah. Sebagaimana kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, walaupun kita kada tahu bahwa itu Lailatul Qadar, tapi kita beribadah di malam itu, maka ibadah kita tetap lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Walaupun kita kada tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Nah, ketika kita berhimpun dengan Rasulullah, walaupun kita kada tahu bahwa itu Rasulullah, karena Rasulullah menyerupai dan rupa guru kita misalnya, kita tetap dapat manfaat dan berhimpun bersama Rasulullah. Kita tetap dapat berkah dan berhimpun bersama Rasulullah. Nah, jadi inilah karamat yang terbesar yang Allah berikan kepada abah guru sekumpul. Dan kemuliaan sidin terus bertambah karena sidin berada dalam karam bersama Rasulullah. Rasulullah dikatakan oleh Allah, wa rafa'na laka dzikra, kami terus mengangkat bagi engkau wahai Muhammad sebutan engkau. Jadi Rasulullah itu terus diangkat Allah, sebutan beliau, martabat beliau, ketinggian makam beliau terus diangkat oleh Allah. Guru sekumpul berbuat di situ, lalu sidin terus diangkat oleh Allah martabat sidin, walaupun sidin sudah meninggal dunia. Jadi artinya kada aneh ketika beliau sudah meninggal, malahan kecintaan umat kepada beliau bertambah. Nang kada tahu di sekumpul, sekarang tahu di sekumpul. Nang kada suap waktu guru sekumpul hidup, kada pernah ziarah ke sekumpul, ada pernah tulak hadir ke pengajian sekumpul, wah ini ziarah ke sekumpul. Nah, nang kada tahu di guru sekumpul, wah ini nang apa? Hadir di haul guru sekumpul. Di mana-mana orang mengadakan bila bulan Rajab bahaul si anu dibuatakan guru sekumpul. Di mana-mana bila ada orang ada hajat nang apa dibuatakan haul guru sekumpul. Nah, ini pertanda bahwa guru sekumpul itu memang orang yang begitu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Habib Alwi Al-Hamid dari Hadramaut bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang berhimpun jutaan umat Islam untuk beribadah kecuali di dua tempat. Yang pertama di Padang Arafah, yang kedua di sekumpul haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi pribadi ulun dan bagi sampian-sampian bertahan, dan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat abah guru sekumpul, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat.
Wabil khusus hajat daripada sahibul bait tuan rumah yang telah mengumpulkan kita di tempat beliau. Al-Fatihah.